Mulai tuh. Selamat pagi semua. Baik, seperti yang kalian kelas cukup bersih pada pagi hari ini. Baik, kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Baik Pak, baiklah sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita memulai dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siti Amelia. Yang pilih aja. Satu saja. Satu aja. Satu aja. Oke, baik semua ya. Ya. Oke. Baiknya kita langsung saja ya, diberikan waktu. Kita di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang masa demokrasi pemimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan di hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang sejarah Indonesia, kita akan mempelajari tentang periode kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru hingga reformasi. Sebelum saya masuk ke video, kalian tahu pemimpin kita pada masa Orde Baru itu siapa? Presiden Soeharto. Sudah perlu ditarik lagi ya siapa beliau ya. Kita masih sudah tahu semua. Ya, presiden kedua kita yang menjabat paling lama juga. Tidak asing ya dengan foto ini? Tidak asing? Ya, tidak asing dilihat ya. Kalau misalnya kita buka buku sejarah, muka beliau tampan. Ya, jadi pada masa Pak Harto, setelah beliau menjadi pertama, beliau itu kan langsung melakukan beberapa aksi untuk meredam aksi massa yang terjadi pada aksi Trikora yang berujung kepada lengsarnya Pak Soekarno dan naiknya Pak Soeharto. Pada saat Pak Soeharto menjabat, Pak Soeharto itu mengedepankan prinsip otoriter dan prinsip kemiliteran dalam konsep revolusi harmoni dalam pemerintahannya. Dan kehidupan ekonomi yang berbagai itu juga di bangsa itu dikencangkan oleh yang namanya Repelita rencana pembangunan 5 tahun. Dan kehidupan politiknya juga berlangsung seperti tadi, revolusi harmoni tadi. Oke, sekarang kita masuk ke konsep pembelajaran kita pada hari ini yaitu debat. Kita akan membagi kelas dalam 2 kelompok besar, kelompok yang positif dan kelompok yang negatif. Kelompok yang positif itu Selvina dan beberapa kawan yang lain, dan kelompok yang negatif Devi dan Maratus. Mungkin duduknya agak dirapikan dikit. Selvina, Devi, dan Maratus bisa dirapikan duduknya dan saling menghadap masing-masing. Sekarang tugas kalian itu adalah untuk mencari. Untuk yang positif, silakan cari kebijakan-kebijakan positif pada masa Orde Baru. Untuk yang negatif, silakan cari kebijakan negatif pada masa Orde Baru. Cukup jelas? Jelas Pak. Oke, silakan dicari materinya. Waktu 5 menit dari sekarang. Baik. Sudah ketemu semua materinya? Sudah Pak. Sudah. Oke, sekarang kita akan saling memberikan statement terkait dengan positif dan negatif terjadinya Orde Baru. Positif yang duluan ya. Pada saat ini sebagai perwakilan dari kelompok positif dipersilakan memaparkan kebijakan positif pada masa Orde Baru. Baik Pak, terima kasih Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik pada masa Orde Baru, yaitu dampak positifnya. Yang pertama itu adalah pemerintahan yang bersifat sentralistik. Maksudnya di sini adalah di mana pemerintahan tersebut berpusat pada pemerintahannya saja. Lalu yang kedua itu adalah pemilu dilaksanakan. Pemilihan umum atau pemilu pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971. Selanjutnya adalah menstabilkan kondisi politik. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan fungsi partai politik atau penyederhanaan atau penggabungan partai pada tahun 1973. Lalu yang selanjutnya itu adalah pembentukan ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967 berdiri sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara yang bernama ASEAN. Cukup Pak, terima kasih. Baik. Ada tanggapan dari kelompok yang negatif? Tidak ya? Tidak. Oke, kita lanjut ke kelompok yang negatif. Apa yang kita silakan perwakilannya?
Kebijakan negatif itu yang pertama, pemerintah bersifat otoriter sehingga semua kegiatan masyarakat diatur oleh tindakan pemerintah Orde Baru dalam politik luar negeri. Akibatnya masyarakat tidak bisa leluasa dalam berkarya. Yang kedua, pada masa Orde Baru atmosfer politiknya tidak sehat karena hanya ada satu partai lambang kekuasaan absolut, sedangkan yang dua hanya sebagai tambahan saja agar Indonesia tersebut sebagai negara demokratis. Hal ini berdampak pada gagalnya pendidikan berpolitik pada masa itu. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya Dewi. Baik, saya akan melanjutkan dari Maratu Soleha. Yang ketiga yaitu perwakilan rakyat hanya sebagai lambang saja, karena pada dasarnya hanya untuk melanggengkan kekuasaan saat itu. Dampaknya rakyat Indonesia tidak bisa memilih presiden yang sesuai dengan hati nuraninya. Yang keempat, di bidang ekonomi, orang-orang tertentu yang berada di lingkungan sekitar pada penguasa akan bisa menikmati kemudahan berbisnis hingga menggurita. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela di mana-mana. Dampaknya orang-orang menghalalkan berbagai cara agar tujuannya tercapai. Baik Pak, saja mungkin. Oke, dalam berkaitannya, kalau positif cukup? Cukup Pak. Oke. Oke, setelah debat panjang yang kita lakukan, kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya ya. Pada kawan-kawan kita akan depan kok tulis. Oke, kehidupan bangsa Indonesia dari masa Orde Baru sampai demokrasi. Pokok bahasan dalam pembahasan reformasi, Orde Baru dan reformasi itu yang pertama pengertian, yang kedua periode Orde Baru, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat perkembangan ekonomi, yang kelima perkembangan politik, dan yang keenam itu adalah kerubuhan kebijakan dan perkembangan Orde Baru. Pengertian, sebelum kita masuk lebih dalam, harus kita ketahui dulu Orde Baru itu apa. Jadi, Orde Baru adalah suatu periodisasi bangsa Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998, di mana periode ini dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun di Indonesia. Periode era Orde Baru itu berasal dari dua tanggal. Yang pertama itu dari Sumpah Semar dari 11 Maret 1966 dan berlangsung sampai terjadinya suatu yang bernama Gerakan Reformasi pada 21 Mei 1998. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru itu ada 5. Yang pertama, difungsi ABRI. Ada yang tahu difungsi ABRI? Oke, difungsi ABRI itu adalah suatu kebijakan dari pemerintahan Presiden Soeharto di mana seorang pejabat militer bisa menjabat di pemerintahan negara juga. Jadi mereka bisa menangkap jabatan bisa sebagai menteri, kepala badan atau pejabat lainnya. Yang kedua, partai politik terbatas. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok negatif tadi, bahwa penyederhanaan partai politik atau pembatasan partai politik yang terjadi pada masa Orde Baru itu hanya ada 3. Yang pertama itu adalah PDI Perjuangan atau PDIP. Yang ada itu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, dan Golkar atau Golkar Karya. Yang dimana Golkar inilah yang akan menjadi tunggangan Presiden Soeharto untuk naik sebanyak 6 kali di pemilu-pemilu berikutnya. Yang ketiga, pembangunan yang masif. Melalui rencana pembangunan 5 tahun atau RPDTA, Soeharto membangun Indonesia dengan sangat masif dan cepat. Dan yang keempat, pemerintah sentralistik. Pemerintah sentralistik itu berarti pemerintahan terpusat di ibu kota saja. Sehingga pemerintah sentralistik ini membuat pemerintahan Soeharto menjadi lebih kuat di pusat dan melemah di daerah. Dan yang berikutnya adalah pembatasan pers dan ekspresi. Pada masa Presiden Soeharto, kita nggak bisa langsung secara gamblang mengucapkan tidak suka pada pemerintah. Kita nggak bisa memberikan statement kritik ataupun saran kepada pemerintah. Karena ketika kita memberikan hal-hal tersebut, maka bisa menjadi penjara atau bahkan berujung kepada penghilangan paksa. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru, yang pertama itu adalah swasembada pangan. Oke, saya lihat fotonya dulu. Oke, swasembada pangan itu merupakan satu kebijakan dari Presiden Soeharto
untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung padi dunia. Jadi pada masa itu Pak Harto melakukan gerakan swasembada pangan, di mana bangsa Indonesia itu harus mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Seperti foto ini, pada saat Pak Harto itu melakukan kebijakan swasembada pangan pertama kali. Yang diparengi dengan yang namanya revolusi hijau, yaitu sebuah gerakan untuk memodernisasi pertanian Indonesia. Kemudian rencana pembangunan 5 tahun yang dijelaskan tadi, pembangunan pembangunan, konsep pembangunan infrastruktur dan stabilitas nasional dan dinamis. Kalau perkembangan politik kita sudah menjelaskan 3 tadi, perjalanan politik, fungsi ABRI dan pemerintah sentralistik. Dan di keempat dan kelima ini masuk dalam pembahasan kelompok positif tadi, yaitu melakukan kerjasama regional dan internasional dan melakukan aktif dalam organisasi internasional PBB, ASEAN, OKI, dan KTT non-blok. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang kerjasama regional seperti apa? Belum tahu. Oke, kerjasama regional itu berarti kerjasama dalam satu lingkup kekuasaan saja atau satu lingkup daerah saja, seperti lingkup ASEAN atau lingkup Asia. Seperti kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara atau negara-negara Asia. Sedangkan internasional itu merupakan kerjasama antar benua maupun antar negara yang berjauhan dan dalam satu lingkup regional yang sama. Oke, contohnya Orde Baru. Jadi suatu kebijakan besar juga itu bisa runtuh juga ya. Suatu Orde Baru yang supermasif pembangunannya, yang cara mereka mempertahankan kekuasaan itu sangat keras, akhirnya bisa runtuh juga. Jadi penyebab Orde Baru itu bisa runtuh kenapa sih Pak? Itu ada 3. Yang pertama, krisis moneter 1997, yang kedua demonstrasi mahasiswa, dan yang ketiga itu trust issue. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan saya pada hari ini. Kita akan menyimpulkan dulu sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang membantu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya saja Kak. Oke, saya silakan. Baik Kak. Kesimpulan kita pada materi pagi hari ini yaitu tentang Orde Baru. Kita ketahui bahwa Orde Baru itu merupakan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto. Dan juga masa Orde Baru ini merupakan masa yang paling lama, yaitu sekitar 32 tahun. Cukup Pak. Oke, terima kasih untuk kesimpulan kita pada hari ini. Baik, sebelum saya menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang Indonesia pada masa reformasi dan pemerintahan Bapak Habibie Habibie. Silakan kawan-kawan buat resumenya dan di kertas folio dan dikumpulkan minggu depan ke ketua kelas ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon maaf dan salah kata atau kurang mengenal kepada siapapun. Terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.